Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan Firdausi, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin, Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, pada malam yang berbahagia ini, saya akan menerangkan tentang teori belajar, behaviorisme, konstruktivisme, dan teori belajar kognitivisme. Jadi, saya akan menjelaskan 3 materi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah model dan teori belajar mengajar. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah pendekatan yang menekankan pada pengamatan perilaku yang dapat diukur dan dikendalikan. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai teori belajar behaviorisme. Yang pertama adalah asas dasar. Teori belajar behaviorisme berfokus pada hubungan antara stimulus dan respon. Perilaku dianggap sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan tanpa memperhatikan proses mental yang tidak dapat diamati. Yang kedua, poin utama dari teori behaviorisme adalah penguatan. Penguatan positif memberikan sesuatu yang menyenangkan, atau penguatan negatif menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Digunakan untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku tertentu. Contohnya, jika siswa mendapatkan pujian setelah menjawab benar, mereka lebih mungkin untuk menjawab lagi di masa depan. Selanjutnya, poin utama mengenai teori behaviorisme, yaitu conditioning. 2 jenis conditioning utama dalam teori belajar behaviorisme. Yang pertama adalah conditioning klasik. Dikenalkan oleh Ivan Pavlov, di mana stimulus netral dikaitkan dengan stimulus yang menghasilkan respon, seperti mengaitkan bunyi bel dengan pemberian makanan pada anjing. Yang kedua adalah conditioning operant. Diperkenalkan oleh B.F. Skinner yang menekankan bahwa perilaku dapat dikendalikan melalui konsekuensi seperti penghargaan atau hukuman. Yang keempat adalah poin utama dari teori belajar behaviorisme, peran lingkungan. Behaviorisme percaya bahwa lingkungan memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku. Oleh karena itu, perubahan dalam lingkungan dapat mempengaruhi perilaku individu. Poin utama selanjutnya dari teori belajar behaviorisme adalah pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, pengajaran yang berfokus pada behaviorisme sering menggunakan reinforcement untuk memotivasi siswa. Contoh teknik termasuk pengajaran langsung dan penggunaan reward system. Yang terakhir adalah poin utama dari teori belajar behaviorisme adalah kritik. Meskipun behaviorisme memberikan kontribusi besar dalam pemahaman tentang belajar, kritik muncul karena mengabaikan proses mental, emosi, dan konteks sosial yang mempengaruhi pembelajaran. Secara keseluruhan, teori belajar behaviorisme merupakan teori yang penting dalam psikologi dan pendidikan, memberikan dasar untuk banyak praktik pengajaran yang masih digunakan hingga kini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah pendekatan yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi.
Berikut adalah beberapa poin utama mengenai teori belajar konstruktivisme. Yang pertama adalah asas dasar teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan tidak ditransfer secara langsung dari pengajaran kepada siswa, tetapi dibangun oleh siswa itu sendiri. Setiap individu mengkonstruksi makna berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka. Yang kedua, poin utama dari teori belajar konstruktivisme yaitu peran aktif siswa. Siswa dalam teori belajar konstruktivisme dilihat sebagai peserta aktif dalam proses belajar, bukan sekedar penerima informasi. Mereka terlibat dalam eksplorasi, diskusi, refleksi yang memungkinkan mereka mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga, poin utama dari teori belajar konstruktivisme adalah pentingnya konteks. Pembelajaran dalam teori belajar konstruktivisme dianggap lebih efektif ketika terhubung dengan konteks kehidupan nyata. Siswa belajar lebih baik ketika mereka dapat mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman yang sudah ada. Selanjutnya, poin utama dari teori belajar konstruktivisme adalah kolaborasi dan interaksi sosial. Dalam teori belajar konstruktivisme, interaksi dengan teman sebaya dan guru dianggap penting dalam membangun pengetahuan. Diskusi kelompok, kerjasama, dan umpan balik dari orang lain membantu siswa memperluas perspektif dan memperdalam pemahaman. Selanjutnya, poin utama dari teori belajar konstruktivisme adalah fokus pada proses daripada hasil. Jadi, teori belajar konstruktivisme menekankan pentingnya proses belajar, bukan hanya hasil aktif. Siswa didorong untuk berpikir kritis, mengeksplorasi ide-ide, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, yang nomor 6 adalah pendekatan atau poin utama dari teori belajar konstruktivisme adalah contoh pendekatan. Pendekatan teori belajar konstruktivisme berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kolaboratif merupakan contoh dari penerapan teori konstruktivisme dalam pendidikan. Yang terakhir, poin utama dari teori belajar konstruktivisme adalah meskipun teori konstruktivisme menawarkan pendekatan yang menarik, beberapa kritik menyebutkan bahwa tidak semua siswa dapat belajar secara efektif dengan metode ini, terutama jika mereka tidak memiliki dasar pengetahuan yang cukup. Secara keseluruhan, teori belajar konstruktivisme memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana pembelajaran yang terjadi, menekankan pentingnya pengalaman, konteks, dan interaksi dalam proses belajar. Dan yang terakhir, penjelasan yang saya akan paparkan yaitu tentang teori belajar kognitivisme. Apa sih teori belajar kognitivisme itu? Teori belajar kognitivisme adalah pendekatan yang menekankan pentingnya proses mental dalam pembelajaran. Berbeda dengan teori belajar behaviorisme yang fokus pada perilaku yang dapat diamati, dan teori belajar kognitivisme melihat bagaimana individu memproses, menyimpan, dan mengingat informasi. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme berfokus pada pemahaman belajar bahwa belajar melibatkan proses mental seperti perhatian, persepsi, ingatan, pemecahan masalah. Pengetahuan dianggap sebagai hasil dari pengolahan informasi. Selanjutnya, ciri utama, ada poin utama dari teori belajar kognitivisme.
adalah proses belajar dipandang sebagai serangkaian langkah di mana informasi diterima, diproses, disimpan, dan kemudian diambil kembali saat diperlukan. Selanjutnya adalah poin utama dari teori belajar kognitivisme adalah konsep skemata atau skema adalah struktur mental yang digunakan individu untuk mengorganisir dan memahami informasi. Skemata ini membantu dalam pengenalan pola dan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya adalah poin utama dari teori belajar kognitivisme adalah perhatian dan metode. Proses belajar dilihat dari segi pandang teori belajar kognitivisme, proses belajar melibatkan kemampuan untuk memfokuskan perhatian dan kemampuan untuk mengingat informasi. Teori ini mengeksplorasi bagaimana individu dapat meningkatkan kedua aspek ini untuk belajar lebih efektif. Selanjutnya, poin utama dari teori belajar kognitivisme adalah metakognisi. Teori belajar kognitivisme juga menekankan pentingnya metakognisi, yaitu kemampuan untuk menyadari dan mengendalikan proses berpikir sendiri. Ini menyakup perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap strategi belajar yang digunakan. Selanjutnya adalah poin utama dari teori belajar kognitivisme adalah pembelajaran berbasis masalah. Teori belajar kognitivisme berfokus pada pemecahan masalah dan berpikir kritis. Seringkali diadopsi dalam pendekatan kognitif. Ini membantu siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, poin utama dari teori belajar kognitivisme adalah meskipun teori belajar kognitivisme memberikan wawasan yang mendalam tentang proses belajar, beberapa kritik mencatat bahwa teori ini atau teori belajar kognitivisme terkadang kurang memperhatikan konteks sosial dan emosional yang juga mempengaruhi pembelajaran. Secara keseluruhan, jadi teori belajar kognitivisme memberikan pemahaman yang penting tentang bagaimana individu mengolah informasi dan bagaimana proses mental berkontribusi pada pembelajaran yang efektif. Mungkin cukup sekian dari saya. Pemaparan, penjelasan tentang teori belajar behaviorisme, teori belajar konstruktivisme, dan yang terakhir teori belajar kognitivisme. Mungkin cukup sekian dari saya. Tugas untuk memenuhi salah satu mata kuliah model dan strategi belajar mengajar. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.